Oke kakak, kita lanjut lagi ke alur cerita Stellar Transformasi, subscribe dan like ya. Langsung saja kita gaskan. Dia mengenakan baju perang ungu yang ditutupi dengan pola rumit yang memancarkan aura yang menakjubkan. Jelas ini adalah set perlengkapan perang yang sangat kuat. Dia memiliki sepasang mata yang dalam, berenergi, seperti mata harimau yang tampak bersinar dengan kilat. Dadanya yang besar dan lebar memberikan perasaan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Aura yang akrab itu. Penampilan yang akrab. Tawa yang akrab itu. Men Qian. Itu adalah Qian Men yang Qin Yu dan dua saudaranya bertemu di restoran itu. Saya punya perasaan saat itu bahwa Men Qian ini adalah seorang ahli. Saya pikir dia mungkin salah satu ahli setan dari Wilderness. Siapa yang akan mengira bahwa dia sebenarnya adalah utusan kerajaan iblis? Qin Yu dalam hati menghela nafas pujian. Orang dahulu mengatakan bahwa seorang pria dapat diadili dengan pakaiannya. Sekarang Men Qian mengenakan pakaian perang yang mendominasi, dia jelas memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Qin Yu berdiri di belakang pedang abadi Lan Feng dan Zhong Jue, melihat Men Qian yang jauh. Di belakang Men Qian adalah seorang pria kurus yang mengenakan baju perang hitam. Ini adalah penguasa Wilderness, Yu Liang. Di sisi Yu Liang, ada tiga setan besar lainnya di Wilderness: Kong Chao, Xing Shou, dan Wu San. Sekarang, keempat ahli utama ini memiliki harta yang sangat indah yang berasal dari alam iblis. Hua Yan, karena Sovereign Yu dari alam abadi telah mengirimmu ke sini, tampaknya Anda saat ini menikmati bantuan Sovereign Yu. Men Qian tersenyum saat berbicara. Pedang abadi Hua Yan tertawa. Untuk Sovereign Yu untuk memilihku dari dewa emas lainnya dari tingkat pertama dan mengirimku ke sini sendirian adalah simbol pengakuannya atas kemampuanku. Aku secara alami tidak bisa membuat Sovereign Yu terlihat lemah, aku juga tidak akan membuat Sovereign Yu kecewa. Hua Yan tidak mundur sedikit pun dalam hal sikap. Tapi aku cukup terkejut. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Kaisar Alam Iblis yang mengirim Anda. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda kehilangan kehidupan kecil Anda di alam Niyang. Apa pergolakan besar akan ada di klan Bis? Hua Yan menghela nafas. Men Qian mengerutkan bibirnya sedikit. Itu tidak perlu kamu khawatirkan. Saya tidak khawatir. Hua Yan melanjutkan. Saya membayangkan, Men Qian, bahwa Anda juga tahu bahwa Niyang Realm adalah sarang tua Kaisar Abadi Niyang. Kaisar Abadi Niyang, saya membayangkan bahwa Anda harus tahu tentang legenda masa lalu Kaisar Abadi Niyang, kan jika seseorang tidak berhati-hati saat berada di sarang lamanya, dia pasti akan mati, bahkan jika dia adalah seorang mistik immortal. Di belakang, kelopak mata Qin Yu berkedut. Bahkan dewa mistik pasti akan mati. Alam Niyang ini memang tempat yang penuh dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya keputusan yang saya buat di masa lalu benar. Meskipun Qin Yu memiliki peta untuk menuju ke alam Niyang, dia belum pernah masuk. Alasannya adalah, jika dia dan dua saudara laki-lakinya menuju ke sana sendirian, Qin Yu sama sekali tidak memiliki rasa percaya diri untuk menghadapi banyak bahaya yang tersembunyi di dalam alam Niyang. Dia bahkan mungkin membahayakan saudara-saudaranya secara tidak sengaja. Jika dia menuju ke sana bersama dengan berbagai utusan, kemungkinan besar utusan itu telah menyiapkan berbagai harta rahasia untuk menghadapi segala macam kemungkinan. Akan jauh lebih aman mengikuti mereka. Tentu saja aku tahu betapa berbahayanya Niyang Realm. Tetapi apakah Anda tidak pernah mendengar pepatah bahwa bahaya dan peluang hadir pada saat yang sama? Di mata Men Qian muncul sedikit kebijaksanaan dan kecerdasan. Anda harus tahu tentang harta karun dalam realm Niyang. Jika bukan karena fakta bahwa harta ini membuat bahkan Sovereign Yu menjadi liar dengan keinginan, mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuka koridor antara dua alam semesta? Hua Yan tersenyum. Begitu juga. Makna Hua Yan cukup jelas. Bukankah Kaisar Iblis dari alam iblismu juga mengidamkan harta itu? Qin Yu dengan hati-hati mendengarkan dua orang ini berbicara satu sama lain. Legenda Kaisar Abadi Niyang, harta karun yang akan membuat Sovereign Yu dan tokoh utama lainnya dari tiga alam berbeda menjadi liar. Qin Yu, mendengar hal-hal ini, memiliki hipotesis sendiri. Di alam yang lebih tinggi, Kaisar Abadi Niyang ini pasti memiliki pukulan keberuntungan yang sangat baik, sehingga dia mendapatkan harta karun yang bahkan Kaisar Immortal, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis bersedia untuk pergi liar. Meskipun Kaisar Abadi Niyang sendiri telah meninggal, bagaimana mungkin dia rela menyerahkan harta karunnya begitu saja kepada orang lain?
Bahkan ketiga, Heaven Sundering Diagram telah disembunyikan di dalam Nine Sword Dewa Abadi, dan telah dijaga oleh banyak bahaya. Lalu, bagaimana dengan Ni Yang Realm? Siapa ini? Men Qian tiba-tiba melihat pedang abadi Lan Feng. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun Men Qian tampak bingung, di dalam hatinya, dia sangat heran, karena dia tidak bisa merasakan kekuatan pedang immortal misterius ini di depannya sama sekali. Harus dipahami bahwa Men Qian adalah binatang surgawi yang super, dan ia memiliki beberapa teknik khusus untuk menyelidiki kekuatan seseorang. Pedang abadi Huayan membuat perkenalan. Men Qian, orang ini adalah penjual dalam lelang ini pedang abadi Lan Feng. Diagram surga Sundering adalah miliknya. Kekuatan Brother Lan Feng sungguh luar biasa, bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Brother Lan Feng. Tapi Brother Men Qian, kekuatanmu sendiri juga sangat luar biasa. Apakah Anda pikir Anda akan percaya diri dalam mengatasi Brother Lan Feng? Dari belakang, Qin Yu mengerutkan kening. Bukankah Huayan sengaja mencoba menghasut sesuatu antara Lan Feng dan Men Qian? Lan Feng melirik Huayan, lalu tertawa. Meskipun saya memiliki minat pada alam Ni Yang, minat saya tidak terlalu besar, jika tidak. Saya tidak akan menjual diagram surga Sundering. Setelah memasuki alam Ni Yang, terserah Anda semua untuk memperebutkan harta di dalamnya. Adapun Brother Men Qian, kekuatan Brother Men Qian sangat luar biasa. Saya akui bahwa saya lebih rendah darinya. Saudara Lan Feng, Anda bersikap rendah hati. Men Qian tersenyum. Meskipun Men Qian mengandalkan fakta bahwa dia adalah binatang super dewa, bahkan mampu mengalahkan pedang emas abadi dari tingkat kedua, dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Lan Feng ini, yang dia tidak bisa merasakan tentang apa saja. Semua orang mari masuk ke dalam kamar dulu, lalu lanjutkan pembicaraan kita di dalam. Zhong Jue berbicara. Men Qian melirik Zhong Jue, dan matanya tidak bisa tidak menyala. Oh, Anda pasti Zhong Jue. Jadi nama keluarga Anda adalah Zhong juga. Saudara Qin Yu. Men Qian tiba-tiba melihat Qin Yu dan dua lainnya yang berdiri di belakang Zhong Jue. Dia segera mulai tertawa. Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu. Saya tidak berharap bahwa setelah mengucapkan selamat tinggal di restoran di benua Qianlong, kita akan bertemu lagi di sini. Saat itu, saya merasa kalian bertiga bukan orang biasa. Siapa yang mengira kita akan bertemu di sini hari ini? Qin Yu dan dua lainnya tertawa, mengangguk, dan menyambutnya juga. Saudara Men Qian, Anda tahu keponakan saya haha. Saudara Men Qian, Anda perlu membangun hubungan yang baik dengan keponakan saya. Pelelangan untuk diagram surga Sundering yang akan terjadi akan diresmikan oleh keponakanku. Dia bisa menjual Heaven Sundering diagram kepada siapapun yang dia inginkan. Saya sudah memberikan semua otoritas tentang masalah ini kepada keponakan saya. Pedang abadi Lan Feng tertawa. Mata Men Qian berbinar. Oh, Brother Lan Feng, apakah Anda mengatakan bahwa jika Qin Yu memilih demikian, ia bahkan dapat menjual diagram surga Sundering kepada seseorang yang tawaran biji suci elemen kelas atas bukan yang tertinggi, tanya Men Qian. Benar, Lan Feng mengangguk. Wajah Huayan dan yang lainnya langsung berubah. Qin Yu tertawa, Paman bela diri Lan Feng, Anda telah memberi saya tanggung jawab mengelola lelang ini untuk saya. Bagaimana saya bisa begitu santai tentang hal itu? Karena ini adalah pelelangan, aku akan memberikan diagram untuk menjadi orang yang menawarkan jumlah terbesar dari biji suci elemen kelas atas. Tidak peduli apa, aku tidak bisa dengan santai menyalahgunakan kekuatanku. Bagus, Men Qian menamparkan pundak Qin Yu. Diucapkan dengan baik. Kemudian, siapapun yang menawarkan jumlah biji suci elemen kelas atas terbesar adalah orang yang mendapatkan diagram surga Sundering. Huayan menghela nafas lega. Dalam beberapa hari mendatang, setan darah Du Zongjun juga memimpin pasukannya ke Pulau Ikan Salju. Pasukan The Dragon Clan adalah yang terakhir tiba di tempat tinggal selatan. Nyahlah tempat ini adalah untuk klan naga untuk tinggal dengannya. Beraninya kalian para iblis longgar menguasai wilayah kami, kamu mau mati. Raungan marah diikuti oleh beberapa mayat yang dibuang seperti karung pasir. Seorang pria besar dan kuat berjalan keluar, menatap lusinan orang di sisi iblis longgar itu dengan dingin. Tempat tinggal selatan dibagi menjadi 4 distrik yang lebih rendah yang milik abadi-abadi, setan longgar, setan dari wilderness, dan klan naga.
Setiap distrik memiliki ruang yang cukup untuk 50 atau 60 orang untuk tinggal, tetapi masalahnya adalah, masing-masing kekuatan utama telah membawa setidaknya beberapa ratus orang. Hanya ada begitu banyak ruang. Bagaimana mereka bisa cocok? Dewa yang longgar mematuhi aturan, setidaknya, dan mereka hanya tinggal di distrik yang ditunjuk. Dewa longgar yang tidak memiliki tempat tinggal harus mendirikan tempat tinggal kecil mereka sendiri. Adapun setan-setan di wilderness, mereka sangat sombong, dan mereka mengambil alih 2 dari 4 distrik. Terlebih lagi, tindakan ini disambut dengan persetujuan Menkian. Menkian yang mendominasi dan menguasai. Begitu setan darah datang dan melihatnya, dia merasakan sakit kepala datang. Dia tidak ingin bertarung melawan Menkian secara langsung, jadi dia membiarkan para ahli di bawah kendalinya hidup di distrik terakhir. Ada 4 distrik di tempat tinggal selatan. Salah satu milik abadi-abadi. 2 milik iblis dari wilderness. Yang terakhir adalah darah setan. Setelah klan naga telah tiba, mereka tidak memiliki tempat tinggal. Bagaimana bisa klan naga tidak marah? Para ahli super dari klan naga dari kesengsaraan 10 dan 11 segera bergabung dan mengusir para ahli dari setan longgar. Harus dipahami bahwa ahli super dari sisi setan longgar tetap bersama dengan setan darah di kediaman pusat. Yang terkuat dari mereka yang tinggal di kediaman selatan hanya dari kesusahan ke-10. Secara alami, iblis longgar mudah diinjak-injak. Di tempat tinggal pusat, semua orang di sini adalah ahli super, dan para pemimpin dari pihak mereka masing-masing. Setan longgar memiliki setan darah dan yang lainnya. Dewa abadi memiliki Huayan dan yang lainnya. Setan dari wilderness memiliki Menkian dan yang lainnya. Klan naga memiliki banyak ahli mereka. Dan tentu saja, ada tuan rumah, Zongjue, Lan Feng, Qin Yu, dan yang lainnya. Daerah yang paling luas, tempat tinggal pusat, sebenarnya adalah yang paling sedikit penduduknya. Di halaman tempat Lan Feng tinggal. Saudara Lan Feng. Mereka berkelahi di sana, mereka berkelahi, Zongjue berjalan masuk. Teman mudaku Qin Yu, haha aku harus memberitahumu lelucon ini. Qin Yu dan Lan Feng saling melirik, lalu Lan Feng berbicara. Kakak Zong, ayo, ceritakan lelucon ini. Zongjue mengangguk. Anda masih ingat pada awalnya, kami hanya mengatur agar pasukan dari berbagai sisi tinggal di kediaman selatan, sementara membaginya menjadi 4 distrik. Saat ini, abadi longgar memiliki 1 distrik, setan-setan wilderness memiliki 2 distrik, dan setan longgar mengambil alih 1 distrik. Tetapi ketika kekuatan klan naga datang, maka secara fisik mengusir setan longgar. Membuang mereka Qin Yu menatap. Zongjue mulai tertawa. Benar, saat ini, utusan klan naga, dan pemimpin klan naga, Fang Tian, bersama dengan setan darah Du Zongjun semuanya ada di halaman tengah. Tampaknya mereka bertengkar soal siapa yang harus tinggal di mana. Tidak ada yang mau mundur. Pelelangan bahkan belum dimulai, tetapi mereka sudah mulai bertarung. Qin Yu tertawa. Zongjue mengangguk. Sebenarnya, tidak ada dari mereka yang benar-benar peduli tentang siapa yang tinggal di mana, tapi mereka ingin menunjukkan kekuatan kepada orang lain. Kalau tidak, Menkian tidak akan terlalu sombong untuk membiarkan setan-setan di wilderness mengambil alih 2 distrik. Mereka bertengkar. Semua utusan mewakili tokoh-tokoh utama dalam alam masing-masing. Jika mereka lembut dan lemah, bukankah itu berarti mereka kehilangan muka karena pendukung kuat mereka? Menkian benar-benar sombong, karena satu pihaknya mengambil alih 2 distrik. Namun, ia memiliki kekuatan untuk menjadi sombong. Lan Feng tertawa dengan tenang. Brother Zong, sebagai tuan rumah, saya tidak bisa hanya menonton karena mereka terus menyebabkan keributan seperti ini. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, itu akan mengerikan. Sebuah ledakan yang mengguncang surga. Qin Yu, Lan Feng, dan Zongjue semua terkejut. Haha, sudah terlambat. Mereka sudah bertarung. Zongjue mulai tertawa terbahak-bahak. Qin Yu menyapu dengan akal sucinya, lalu mulai tertawa. Pertarungan yang bagus. Hampir setengah dari tempat tinggal selatan telah dihancurkan dan sekarang tidak dapat dihuni lagi. Mungkin ini menjadi lebih baik. Tidak ada yang punya tempat tinggal sekarang. Mereka semua bisa membangun rumah sendiri di tanah bersalju di luar. Haha, bagus, sekarang tidak ada yang punya tempat tinggal. Wu Kongsue mengatur agar orang-orang itu membangun tempat tinggal baru di wilayah selatan. Setan darah Du Zongjun tertawa keras saat dia berbicara.
Setengah dari tempat tinggal selatan telah dihancurkan sekarang, dan daerah bencana itu tidak lagi cocok untuk siapapun untuk tinggal. Meskipun ini adalah hasil dari pertempuran antara utusan klan naga dan utusan alam iblis, harus dikatakan bahwa kedua utusan ini benar-benar melakukan ini dengan sengaja. Lagi pula, jika mereka terus berdebat, itu akan menguntungkan siapapun. Utusan klan naga, Ao Feng, dan pemimpin klan naga, Fang Tian, saling melirik. Mereka tertawa tenang, lalu pindah. Bahkan sebelum pelelangan dimulai, gesekan tanpa henti mulai terjadi di antara keempat kekuatan di Pulau Ikan Salju. Pada saat yang sama, utusan dari alam abadi, alam setan, dan klan naga semuanya terlibat dalam diskusi rahasia yang konstan. Lagi pula, mereka berempat memiliki biji suci unsur kelas paling atas. Tempat tinggal pusat, distrik klan naga. Saudara Ao Feng, bisakah kita mengobrol? Pedang abadi Huayan berdiri di luar kediaman Ao Feng, tersenyum dengan tenang. Ao Feng adalah utusan klan naga. Tepat pada saat ini, gerbang Ao Feng terbuka, dan sesepuh naga emas Ao Yan berjalan keluar sambil tersenyum. Senior Huayan, Tuan kami telah menginstruksikan kami sejak awal bahwa ia tidak melihat tamu. Huayan mengerutkan kening. Saudara Ao Feng, klan naga Anda sudah memiliki sepotong diagram surga sundering. Anda tidak akan berhasrat dari yang dilelang juga, kan? Huayan bertanya dengan nada menegur. Masih belum ada suara dari kediaman Ao Feng. Tapi sesepuh naga emas, Ao Yan, tersenyum. Senior Huayan, Tuan kami pernah berkata, bukankah lebih baik untuk memiliki lebih banyak potongan diagram surga sundering jika kami memiliki salinan tambahan, itu berarti orang lain tidak akan bisa masuk. Semakin sedikit orang yang masuk, semakin sedikit orang yang akan mampu bersaing untuk harta. Senior Huayan, hati-hati junior ini tidak akan mengirimmu pergi. Ao Yan memasang penampilan yang sangat sopan, dan saat dia berbicara, sesepuh naga emas benar-benar menutup pintu. Menatap pintu yang tertutup, aura dingin muncul di wajah Huayan. Huff, mendengus dingin, dan kemudian Huayan berbalik dan pergi. Tetapi pada saat itu, di dalam aula utama di kediaman Ao Feng. Ao Feng dan Men Qian duduk saling berhadapan. Saudara Men Qian, ayo, bersorak Ao Feng mengangkat cangkirnya. Men Qian tersenyum ketika dia mengangkat cangkirnya sendiri. Brother Ao Feng, Anda benar-benar orang baik. Sekarang Huayan telah pergi, Brother Ao Feng, mengapa Anda tidak melanjutkan dan memberitahu saya berapa banyak biji unsur kelas atas yang Anda bisa pinjami saya, atau mungkin kita dapat mengatakan, berapa banyak yang bisa saya tukarkan. Oh, itu mudah, itu mudah. Ayo minum dulu. Ao Feng tersenyum. Tidak peduli apa perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak secara rahasia sebelum pelelangan, pada hari pelelangan itu sendiri, masing-masing pihak masih harus benar-benar dapat menghasilkan biji suci elemen kelas atas. Setelah semua pengawas acara ini, Qin Yu, telah mengatakan sejak awal, tidak peduli apa, saya pasti tidak memihak. Siapapun yang menawarkan biji suci unsur kelas paling atas adalah orang yang akan mendapatkan diagram surga sundering. Hari terakhir tahun ini adalah hari diagram surga sundering akan dilelang. Hari yang ditunggu-tunggu oleh masing-masing pihak akhirnya tiba. Saat ini, suasana di Pulau Ikan Salju jelas berbeda. Pasukan semua pihak sekarang telah diselesaikan dan tidak ada yang memulai konflik lagi. Pada saat ini, interior-interior Pulau Ikan Salju sedang didekorasi. Masing-masing dan setiap praktisi longgar Chaotic Astral Ocean dapat ditemukan di suatu tempat di dalam rumah pusat. Berangkat. Dengan pedang abadi Huayan dalam memimpin, Pendeta Ming Liang, Pendeta Ming San, Pendeta Lan Bing, Pendeta Qi Yang, dan Sui Yu yang dengan ketat mengikuti di belakangnya. Mereka langsung menuju ke halaman 4 sisi, di mana pertemuan untuk pelelangan akan diadakan. Pada saat yang sama, utusan klan naga Ao Feng dan Fang Tian berjalan berdampingan, di belakang mereka ada 3 tetua Ao Yan, Ao Su, dan Yan San. Utusan Realem Iblis. Raja Iblis Sapi bermata ungu. Manusia Qian, memimpin 4 individu Yu Liang, Kong Chao, Xing Shou, dan Wu San. Setan Darah Du Zongjun, memimpin Wu Kong Sui, Dame Lian Yue, Setan Api, dan Wu Hei. Pasukan keempat partai berbaris dari tempat tinggal masing-masing menuju halaman di mana pelelangan akan diadakan, halaman 4 sisi.
Terlepas dari apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, apakah mereka berusaha secara halus menunjukkan kekuatan mereka, saling melotot, atau mungkin mengamuk karena penghinaan, hari ini, mereka semua tersenyum di wajah mereka. Di dalam halaman 4 sisi. Pengaturan di halaman 4 sisi cukup sederhana. Ada 4 meja batu bundar yang membentuk garis lurus di satu sisi dan di sisi lain, ada meja batu persegi panjang dan di sampingnya ada 3 kursi yang diletakkan berdampingan. Adapun masing-masing dari 4 meja, masing-masing dikelilingi oleh 8 kursi. Selain itu, di dalam halaman ada 2 baris pelayan dari Chaotic Astral Ocean berdiri. Saat ini, ada 3 orang yang duduk di kursi meja batu persegi panjang. Zongjue, Lan Fan, dan Qin Yu. Qin Yu duduk di tengah dengan Zongjue dan Lan Feng duduk di sisinya. Qin Yu adalah tuan rumah dari majelis lelang diagram surga Sundering, jadi wajar saja jika dia duduk di tengah. Brother Lan Feng, beberapa hari terakhir ini, masing-masing pihak menyebabkan kekacauan satu sama lain. Tetapi sekarang kita telah mencapai saat terakhir ini, bahkan saya tidak tahu siapa yang akan mendapatkan diagram surga Sundering ini. Senyum samar terlihat di wajah Zongjue. Sebelumnya, dia sudah mendapatkan jaminan Qin Yu bahwa Chaotic Astral Ocean akan diberi tempat untuk memasuki realem Niyang. Diagram surga Sundering. Jadi, saat ini, Zongjue hanya di sini untuk menonton pertunjukan dan tidak lebih. Dan tentu saja, Qin Yu dan Lan Feng juga hanya menonton pertunjukan. Aku hanya tidak tahu berapa banyak biji unsur kelas atas diagram surga Sundering akan dilelang. Lan Feng berkata sambil tersenyum. Melihat Qin Yu, coba tebak, kali ini, siapa yang akan mendapatkan diagram surga Sundering pada akhirnya? Itu akan menjadi milikku. Suara lembut dan melayang terdengar. Tak lama setelah itu, pedang abadi Huayan dan 5 ahlinya memasuki halaman dari pintu barat. Sword Immortal Huayan, dengan wajah yang penuh percaya diri, berkata, karena kamu tidak menginginkan Heaven Sundering diagram ini, maka wajar saja aku akan mendapatkannya. Kamu adalah pedang abadi, aku juga, seorang pedang abadi. Sudah sewajarnya saya yang akan mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, pedang abadi Huayan memimpin anak buahnya untuk mengambil tempat duduk mereka. Membanggakan adalah sesuatu yang setiap orang mampu lakukan, namun kenyataannya biasanya cenderung sebaliknya. Suara tenang dan tenang yang mengandung bobot yang benar-benar mendominasi terdengar di seluruh halaman 4 sisi. Menqian dan kelompoknya masuk dari pintu timur. Menqian dengan acuh tak acuh melirik Huayan dengan mata ungu dinginnya, tatapannya juga mengandung jejak aura yang mendominasi. Huayan hanya berbalik dan tersenyum ke arah Menqian dan mengangguk, tanpa ada tanda tersinggung. Halaman 4 sisi ini disebut Four-Sided Courtyard karena dibangun khusus untuk pelelangan saat ini. Jadi, secara total ada 4 pintu, pintu timur, pintu barat, pintu selatan, dan pintu utara. Tak lama setelah itu, kelompok Blood Devil Du Zongjun dan kelompok Ao Feng Naga Clan masuk dari pintu selatan dan utara dan melanjutkan ke kursi masing-masing. 4 meja bundar. Setiap kelompok duduk di salah satu meja bundar, secara alami membubarkan aura mereka. Tak satu pun dari 4 kelompok itu yang rela terlihat lebih lemah dari yang lain. Tiba-tiba, tuan-tuan, hari ini saya akan melelang diagram surga Sundering ini. Tuan rumah lelang diagram surga Sundering ini tidak lain adalah Marsial keponakanku Qin Yu. Sehubungan dengan proses dan tuntutan untuk lelang ini, semua orang tolong dengarkan keponakan Marsial saya. Jika Anda tidak ingin mematuhi ini, maka Anda dapat pergi. Suara pedang abadi Lan Feng bergema saat dia menatap ke arah orang-orang yang hadir. Zongjue juga menatap semua orang sambil tersenyum. Melihat keduanya duduk di sisi Qin Yu, jelas bahwa mereka ada di sana untuk mendukung Qin Yu. Benar, untuk berpartisipasi dalam pelelangan Heaven Sundering diagram, seseorang harus secara alami mematuhi aturan. Siapapun yang tidak ingin mematuhinya, saya akan menjadi orang pertama yang Anda salah. Mata harimau Menqian menyapu ruangan, memandang masing-masing dari 3 utusan lainnya. Kemudian, dia segera menatap Qin Yu dengan senyum rendah hati dan berkata, Brother Qin Yu, tanpa basa-basi lagi, silakan melakukan lelang ini seperti yang Anda inginkan. Pedang abadi Huayan, setan darah Du Zongjun, dan naga klan Ao Feng dan Fang Tian semua mengerti. Menqian itu sepertinya memiliki semacam hubungan khusus dengan Qin Yu.
Qin Yu berdiri dengan senyum. Tuan-tuan, junior ini telah menerima perintah marsial paman untuk menjadi tuan rumah lelang diagram surga Sundering. Secara alami, saya akan membuat lelang ini transparan dan adil. Sekarang saya akan memberi Anda ikhtisar sederhana dari aturan. Tawaran untuk lelang ini akan dibuat dalam bentuk biji suci elemen kelas atas. Kami tidak akan menerima jenis harta lainnya. Dengan kata lain, orang yang memiliki biji suci elemen kelas paling atas akan menjadi pemenang. Selain itu, setelah pelelangan selesai, transaksi biji unsur elemental kelas atas dan diagram surga Sundering akan dilakukan di tempat. Jika ada yang tidak memiliki jumlah biji suci unsur kelas atas yang mereka tawar dan berikan tawaran curang, maka siapapun yang memberikan tawaran penipuan, kita akan mengepung dan membunuh, kata Men Qian dengan dingin. Benar, siapapun yang memberikan tawaran penipuan akan dikelilingi oleh semua orang dan terbunuh. Setan darah Du Zongjun juga mengatakan dengan wajah penuh dengan niat membunuh. Pedang abadi Huayan samar-samar tertawa dan berkata, kata-kata tidak akan cukup. Akan lebih baik jika kita membuat sumpah. Saya akan menjadi yang pertama. Jika seseorang memberikan jumlah tawaran palsu dari biji suci elemen kelas atas selama pelelangan ini, orang ini akan dikepung dan dibunuh oleh orang lain. Pada saat yang sama, biarkan jiwa mereka tersebar, tidak pernah membiarkan mereka bereinkarnasi. Semuanya, apakah kamu berani? Setelah selesai berbicara, tatapan Huayan menyapu semua orang. Siapa yang tidak akan berani? Iblis darah Du Zongjun dengan dingin tertawa dan berkata. Secara bersamaan, ia juga membuat sumpah. Di bawah ekspresi Qin Yu, Lan Feng, dan Zhong Jue yang tersenyum, kekuatan keempat kelompok semuanya membentuk sumpah. Hebat, karena setiap senior telah menunjukkan itikat baik, izinkan saya juga menunjukkan sedikit itikat baik. Qin Yu melambaikan tangannya dan sebuah lukisan muncul di depan semua orang. Segera, mata para anggota dalam 4 kelompok menyala. Qin Yu perlahan membuka lukisan itu. Di sini hari ini, senior iblis darah dan senior naga klan Ao Feng dan senior Fang Tian semua telah melihat diagram surga Sundering sebelumnya. Saya kira mereka juga tahu bagaimana diagram surga Sundering terlihat dan aura yang dimilikinya. Tuan-tuan, Anda dapat memeriksanya sejenak. Qin Yu tersenyum sambil mengatakan ini kepada semua orang. Diagram surga Sundering. Mata setan darah Du Zongjun menyala. Utusan klan naga, Ao Feng, berbicara, benar, ini memang diagram surga Sundering. Saya pasti tidak akan salah mengartikannya. Huayan juga melihat ke arah pendeta Ming Liang di sisinya. Awalnya, pendeta Ming Liang mampu merebut diagram surga Sundering. Secara alami dia akan tahu seperti apa diagram surga Sundering itu dan seperti apa auranya. Setelah dengan penuh perhatian memeriksanya, pendeta Ming Liang menatap Huayan dan mengangguk. Segera, sedikit senyum lembut muncul di wajah Huayan. Baik, apakah ada yang ragu, kata Qin Yu sambil tersenyum. Semua orang menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak ragu. Mulai pelelangan, berhentilah membuang-buang waktu, kata setan darah Du Zongjun. Baik. Karena semua orang tidak bisa menunggu lebih lama, mari kita mulai pelelangan. Suara Qin Yu bergema. Diagram surga Sundering adalah kunci untuk memasuki alam Niyang dan karenanya, sangat berharga. Tawaran awal untuk Heaven Sundering diagram akan menjadi satu bagian dari biji suci elemen kelas atas. Siapapun yang bisa mengajukan biji unsur elemental kelas paling atas akan menjadi orang yang menerima diagram surga Sundering. Sekarang, saya meminta semua orang untuk mengajukan penawaran. Qin Yu berkata dengan suara keras sambil berdiri. Saat berbicara, Qin Yu benar-benar memperhatikan 4 utusan besar. Dari kelihatannya, Men Qian dan Huayan sudah mati untuk memenangkan diagram surga Sundering ini. Qin Yu bisa memikirkan ini hanya dengan melihat ekspresi mereka, tapi tetap saja, utusan klan naga Ao Feng itu selalu tampak seperti dia hanya tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan di lubuk hatinya. Ini adalah variabel. Qin Yu membuat penilaian dalam benaknya. Pada kenyataannya, saat ini, kedua kelompok klan naga dan setan darah memiliki diagram surga Sundering. Jika akan ada semacam kompetisi, maka itu akan ada di antara dua kelompok lainnya. Tanpa ragu, itu juga mungkin bahwa kelompok klan naga dan darah iblis tidak ingin orang lain ikut campur, dan dengan demikian, mereka juga akan memasuki perang penawaran atas diagram surga Sundering. Aku menawar 2 potong biji suci unsur kelas atas. Suara penawar pertama bergema.
Qin Yu melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Itu adalah setan darah Du Zongjun. Mendengar suara setan darah Du Zongjun, pedang abadi Huayan hanya tertawa dan berkata, Du Zongjun, kamu benar-benar berani mengajukan tawaran. Anda tidak harus takut dengan sumpah yang dibuat beberapa saat yang lalu. Saya menawar 3 potong biji suci unsur kelas atas. Huayan, aku tahu kamu bertekad untuk menang. Saya hanya menghidupkan semuanya dan tidak lebih. Setan darah Du Zongjun berkata sambil tersenyum. Tidak ada orang lain yang tahu. Tetapi pedang abadi Huayan jelas tahu, ketika berbicara tentang siapa dari mereka yang ada di halaman yang memiliki biji suci unsur kelas paling rendah, sangat mungkin bahwa Blood Devil Du Zongjun. Jika tebakan pedang abadi Huayan benar, maka darah iblis Du Zongjun ini kemungkinan besar bahkan tidak memiliki 2 potong biji suci unsur kelas atas. Ini karena biji unsur suci kelas atas darah iblis Du Zongjun semua telah diperoleh oleh pedang abadi Huayan. Secara alami, pedang abadi Huayan membayar harga yang cukup besar. Aku menawar 4 potong biji suci unsur kelas atas. Men Qian tersenyum dan berkata, baiklah, Huayan, jangan buang waktu, lelang ini benar-benar hanya kompetisi di antara kita berdua. Jangan ragu dan katakan saja berapa banyak biji suci unsur kelas atas yang Anda miliki. Di atas panggung, Qin Yu sebenarnya dalam hati gembira. Teruslah berjuang, keluarkan semua biji elemental tingkat tertinggimu, semakin meriah. Bagaimanapun, saya tidak akan suka mendapatkan lebih banyak. Qin Yu tersenyum saat dia melihat perang penawaran yang terjadi di bawahnya. Semakin banyak biji suci unsur kelas atas yang dia miliki, semakin kuat bonekanya pedang abadi. Mengapa saya harus mengatakan berapa banyak biji suci unsur kelas atas yang saya miliki? Pedang abadi Huayan tersenyum samar. Pedang abadi Huayan sangat cerdas, jika jumlah biji suci unsur kelasnya jauh lebih banyak daripada Men Qian, maka jika dia menawar semuanya sekaligus dan Men Qian tidak dapat bersaing, dia, Huayan, akan memiliki diberikan Qin Yu banyak lagi biji suci elemen kelas atas tanpa alasan. Dengan demikian, setiap tawaran, pedang abadi Huayan hanya akan meningkat sebesar 1 potong biji suci unsur kelas atas. 5 buah biji suci elemen kelas atas. Tawaran Huayan sekali lagi. Saya menawar 7 potong biji suci unsur kelas atas. Men Qian sekali lagi meningkatkan tawaran, dan kemudian dia melihat ke arah Huayan sambil tersenyum. Huayan, aku hanya ingin melihat dengan tepat berapa banyak biji unsur kelas atas yang kamu miliki. Huayan tiba-tiba melihat ke arah utusan klan naga Ao Feng, dan berkata, aku mendengar bahwa klan naga kaya dan sombong, aku menganggap bahwa saudara Ao Feng pasti memiliki banyak biji suci unsur kelas atas. Jadi apa yang terjadi saudara Ao Feng? Anda belum mengajukan penawaran. Apakah Anda menunggu sampai akhir untuk meluncurkan serangan mendadak? Kaya dan sombong hehe. Jumlah biji suci unsur kelas atasku tidak lebih dari milikmu Huayan. Ao Feng berkata dengan wajah yang selalu tersenyum. Huayan, berhenti membuang-buang waktu. Ao Feng tidak akan bersaing. Kata Men Qian dengan tenang. Oh, sepertinya biji suci elemen kelas atas klan naga telah jatuh ke tanganmu. Huayan mengerutkan alisnya. Pintar, katakan. Beberapa saat yang lalu, saya menawar 7 biji suci unsur kelas atas. Apakah Anda memiliki lebih dari itu? Mata Men Qian memancarkan sinar yang menyala-nyala, mengirimkan perasaan tertekan pada Huayan. Di atas panggung, Qin Yu telah mendengarkan tawaran masing-masing kelompok. 7 termasuk potongan asli saya. Setelah lelang ini selesai, boneka SWOT Immortal saya setidaknya akan dapat menunjukkan kekuatan Golden Immortal level 8. Immortal emas level 8 memikirkan hal ini, Qin Yu merasa bersemangat, namun dia hanya mengerti sedikit. Ada batas ke level 8 Golden Immortal ini. Jika semua 8 energi biji unsur elementer kelas atas dikonsumsi, boneka pedang abadi akan kembali menjadi sepotong logam bekas. Karena itu dia membutuhkan lebih banyak biji suci unsur kelas atas. Biji suci elemen tingkat atas. Bahkan di alam abadi atau alam iblis, itu sangat berharga. Harga untuk menggunakan boneka pedang abadi ini benar-benar tinggi. Hati Qin Yu sangat sedih. Namun, boneka pedang abadi adalah setelah semua, sangat kuat, terlepas dari berapa banyak konsumsi energi, Qin Yu masih akan menggunakannya. Dan sekarang, perang penawaran antara klan Demon Hutan Belantara dan Dewa Abadi telah mencapai tahap akhir.
10 buah biji suci unsur kelas atas, saya tidak percaya bahwa Anda memiliki lebih dari ini, kata Men Qian dengan suara dingin. 4 utusan besar, tidak satu pun dari mereka selama keturunan mereka meminta pendukung mereka untuk biji suci elemen kelas atas karena tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa akan ada kebutuhan untuk biji suci unsur kelas atas di alam mortal. Bahkan jika mereka perlu menambah kekuatan mereka, mereka juga memiliki pil suci mereka sendiri. Biji suci elemen kelas atas ini adalah milik mereka sendiri. Golden Immortal tingkat 1 biasa mungkin bahkan tidak bisa mengeluarkan satu pun biji suci elemen kelas atas. Namun, orang-orang ini adalah elit dalam kelompoknya masing-masing. Dengan demikian, mereka memiliki beberapa biji suci unsur kelas atas. Pedang abadi Huayan menatap kosong. Haha, tidak ada yang tersisakan. Jika tidak ada yang tersisa, maka akui kekalahannya. Men Qian dengan dingin tertawa. Saya menawarkan 11 buah biji suci unsur kelas atas. Mata pedang abadi Huayan menyala merah. Warna Men Qian berubah. Baiklah, baiklah, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda secara mengejutkan akan memiliki biji suci elemen kelas atas sebanyak ini. Ketika pedang abadi Huayan berpikir tentang 11 potong biji suci unsur kelas atas, hatinya sakit. Untuk mendapatkan biji unsur elemental kelas atas dari Blood Devil Du Zongjun, dia ditipu dengan kejam dan tuntas oleh Blood Devil Du Zongjun. Ini adalah bagaimana dia dengan susah payah berhasil mengumpulkan 11 potong biji suci unsur kelas atas. Di sisinya, dia memiliki total 11 biji suci elemen kelas atas dan tidak lebih. Jika Men Qian mampu menawar satu potong lagi, maka dia tidak akan lagi memiliki harapan. Baik, di sisiku, aku tidak memiliki banyak biji suci unsur kelas atas, secara total, hanya ada 12 buah. Saya menawar 12 potong biji suci unsur kelas atas. Jika Anda mampu, maka tawaran lagi. Tubuh Men Qian mulai memancarkan aura yang menakutkan. Sampai saat itu juga, mereka dapat merasakan bahwa mereka saling mendorong hingga batas mereka yang sangat. Wajah pedang abadi Huayan mulai memucat. 12 buah. Itu hanya satu bagian lagi dari apa yang dia miliki. Di atas panggung, sejak tawaran melampaui 8 potong biji suci elemen kelas atas, Qin Yu menjadi cukup pusing. Akhirnya, dia berbicara. Saat ini, Demon Realm utusan Men Qian telah mengajukan tawaran 12 potong biji suci elemen kelas atas. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Qin Yu melirik semua orang. Sebagian besar, perhatian Qin Yu berpusat pada Sword Immortal Huayan. Pada saat ini, dia menggunakan jenis tatapan penuh harap dan mendorong, menuju pedang abadi Huayan. Wajah pedang abadi Huayan benar-benar pucat, dia tidak bisa lagi berbicara. Qin Yu mengerti dalam hatinya. Huayan ini harus tidak lagi memiliki sisa biji unsur kelas atas. Jika tidak ada tawaran yang lebih tinggi, maka diagram surga sundering ini perlu diberikan kepada saudara Men Qian. Suara Qin Yu mulai semakin keras. Tunggu. Utusan klan naga Ao Feng berdiri dan berkata, adik laki-laki Qin Yu, tolong jangan cemas. Hal ini belum mencapai kesimpulan. Oke kakak, terima kasih.